Simposium 4 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Agus Subagjo, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Berikut CV singkat dari moderator. Dr. Agus Subagjo, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, menyelesaikan pendidikan dokter umum dan dokter spesialis kardiologi dari Universitas Airlangga, Surabaya. Beliau saat ini menjabat sebagai ketua dari Divisi Ekokardiografi Rumah Sakit Pendidikan Dr. Sutomo, Surabaya. Baiklah, kepada Dr. Agus Subagjo, kami persilahkan dengan segala hormat, Dok. Ya, terima kasih, Dr. Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Dok, Selamat suaranya siang. belum kedengaran, Dok. Halo, Halo? dengar. Halo, masuk enggak? Sudah terdengar, Dokter. Ya. Baik, terima kasih, Dr. Sari, atas pengantarnya. Kita masuk pada sesi keempat. Tadi sudah disampaikan siapa pembicaranya, ada Dr. Arya, ada Dr. Sally. Kita mulai saja, dan kami harap para peserta untuk menyiapkan pertanyaan untuk diskusi berikutnya. Kita mulai langsung, Dr. Arya, silakan. Baik, Dok. Oh, sorry. Ya, Dr. Arya ini senior kardiologis di Rumah Sakit Harapan Kita, FKUI, dan pengalaman di bidang ekokardiografi sangat panjang. Saya kira semua sudah kenal ini. Beliau ini pakar di dalam ekokardiografi dan sekarang ini menjadi ketua IC, Persatuan Ekokardiografi Indonesia. Kita langsung aja, Dr. Arya, silakan. Baik, Dok. Baik, Dok, terima kasih atas introduction-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada rekan sejawat sekalian. Dan terima kasih para panitia mengundang saya untuk acara Studium Generale ID ini. Dan saya mendapat tugas untuk berbicara mengenai infektif endokarditis pada penyakit jantung katup. Oke. Baik, slide saya sudah terlihat ya, Dok. Baik. Jadi saya akan pada 20 menit ke depan saya akan berbicara sedikit banyak mengenai infektif endokarditis atau IE. Yang pertama adalah berkaitan dengan patogenesis dan kemudian komplikasinya. Hal ini untuk sama-sama kita memahami pentingnya kita berbicara mengenai infektif endokarditis ini, terutama pada penyakit jantung katup. Kemudian bagaimana kita mendeteksi infektif endokarditis dan upaya diagnosisnya tentunya. Dan kemudian bagaimana kita menata laksananya atau strategi manajemennya. Dan kemudian juga kita jangan lupa untuk selalu membahas mengenai prevention atau pencegahan infektif endokarditis yang merupakan suatu komponen yang tidak terlepaskan dari manajemen keseluruhan dari infektif endokarditis. Baik teman-teman sejawat sekalian, tentunya IE atau infektif endokarditis adalah suatu istilah yang barangkali tidak asing buat teman-teman sekalian, di mana IE atau infektif endokarditis merupakan infeksi dari bagian dari lapisan dari jantung, yaitu bagian endokardnya. Dan ini di salah satu studi di Eropa, sebetulnya bukan di kita ya, bahwa insidence tahunan sekitar 3-9 kasus untuk setiap 100.000 orang. Dan kemudian disinyalir bahwa laki-laki lebih sering mengalami infektif endokarditis daripada perempuan. Dan mereka yang mengalami IE atau infektif endokarditis ini mengalami tingkat atau angka kematian dan kesakitan yang cukup tinggi. Meskipun manajemen tata laksananya sudah lebih jauh berkembang, dan kemudian strategi diagnosisnya juga lebih baik. Dan mikroorganisme atau bakteri yang bertanggung jawab terhadap kerusakan dari jaringan tersebut adalah mayoritasnya adalah Staphylococcus dan Streptococcus. Kemudian tentunya jaringan yang paling sering terkena adalah tentunya di katup,
di mana infektif endokarditis akan menimbulkan kerusakan atau destruction pada katup, dan pada mereka yang terinfeksi di jaringan katup tersebut bisa terjadi perluasan atau ekstensi ke arah jaringan di sekitar katup atau paravalvular, dan bahkan bisa menyebar ke jaringan yang di sekitarnya melalui mekanisme secara langsung maupun secara mekanisme embolisasi. Dan sekedar ilustrasi saja bahwa kita melihat angka infektif endokarditis di Indonesia, barangkali ini laporan single center saja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita melihat dari tahun ke tahun angkanya sebetulnya meningkat. Dan tentunya hal ini karena Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita adalah rumah sakit rujukan, jadi lebih banyak mendapat kasus dari luar. Di mana kita melihat dari tahun ke tahun meningkat, indikasinya adalah karena awareness lebih baik, dan kemudian juga mekanisme diagnostiknya juga menjadi lebih baik tentunya. Dan hal ini kita melihat tentunya di rumah sakit di luar harapan kita juga melihat bahwa kelihatannya angkanya pun akan makin meningkat. Jadi sehingga upaya diagnosisnya, deteksi awalnya juga harus ditingkatkan. Nah, sedikit mengingatkan lagi apa yang terjadi pada keadaan infektif endokarditis ini. Ada 4 keadaan yang menimbulkan terjadinya infektif endokarditis. Yang pertama adalah penempelan bakteri atau kuman pada jaringan dari jantung, sehingga menimbulkan terjadinya pertumbuhan dari kuman tersebut apabila terjadi persistensi dari bakteri yang menempel di darah tersebut. Dan tentunya akan terjadi proliferasi atau perkembangbiakan dari kuman tersebut di daerah tersebut, sehingga terjadi kolonisasi di daerah tersebut dan membentuk jaringan yang kita sebut sebagai vegetasi. Dan terjadi proses diseminasi atau penyebaran secara langsung, tadi sudah saya sampaikan, dikarenakan karena ekstensi dari kuman tersebut, ataupun karena bagian dari kuman tersebut, atau bagian dari koloni kuman tersebut yang kita sebut vegetasi, mengalami proses embolisasi, sehingga akan merusak jaringan yang jauh dari tempat asal kuman tersebut. Nah, kita juga bisa melihat lagi bahwa jaringan manapun yang terkena, biasanya terjadi proses kerusakan trauma di daerah endotelium. Kalau kita lihat di jalur yang sebelah kiri, itu valve or vascular endothelium mengalami kerusakan karena trauma, dan biasanya kalau di jantung yang paling sering adalah karena proses turbulensi dari aliran darah, apakah karena proses penyempitan, obstruksi, atau karena regurgitasi, sehingga aliran darah tersebut akan merusak endotelium di sekitarnya yang terkena oleh zat dari aliran darah tersebut. Dan ini akan proses yang panjang, akan menimbulkan kerusakan, endothelial damage, dan di situ apabila ada kuman, akan menimbulkan terjadi proses endokarditis di daerah tersebut, dan apabila berlangsung terus, akan terjadi proses kolonisasi tadi. Kemudian sudah saya singgung juga bahwa pada daerah yang terkena infeksi tersebut akan terjadi kerusakan, pada katup bisa terjadi destruction berupa perforasi, bisa terjadinya proses abses, baik di jaringan katup ataupun jaringan sekitarnya, dan manifestasinya adalah bisa terjadi inkompetensi atau insufisiensi atau regurgitasi dari katup yang terkena tersebut. Dan kalau jaringan vegetasinya cukup besar, bisa menimbulkan proses obstruksi. Namun barangkali hal ini lebih jarang dibandingkan dengan proses insufisiensi atau inkompetensi tadi. Pada kondisi katup prostetik atau katup buatan, bisa terjadi kerusakan di daerah tempat ring atau pemasangan dari katup tersebut yang nanti akan saya jelaskan. Nah, siapa yang mempunyai risiko tinggi terjadi infektif endokarditis? Terdapat beberapa kategori. Mereka yang mempunyai risiko tinggi adalah mereka atau pasien-pasien yang pernah melakukan atau dilakukan pemasangan katup prostetik, atau juga mereka yang dilakukan tindakan perbaikan katup. Kemudian mereka yang juga pernah ada riwayat infektif endokarditis sebelumnya, kemudian juga pasien dengan untreated atau penyakit jantung kongenital cyanotic atau penyakit jantung kongenital atau penyakit jantung bawaan biru yang belum diterapi, dan mereka dengan palliative shunts, kemudian dan pemasangan kondui atau protesis lainnya yang ada di dalam jantung. Nah, ini mereka adalah termasuk kategori risiko tinggi. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bukan mereka yang mendapatkan pemasangan stent koroner, karena di sini adalah tidak dimasukkan dengan kategori ini. Kemudian yang masuk kategori intermediate atau sedang adalah berbagai penyakit jantung katup
native, seperti misalnya mitral valve prolapse, baik apakah ada regurgitasi atau tidak, dan kemudian kalsifikasi atau pengapuran dari katup aorta, baik dengan stenosis atau tidak, mereka kategorinya adalah intermediate risk. Barangkali untuk menentukan risiko ini apakah kategorinya high risk atau tidak, masih melihat faktor-faktor yang lain. Nah, kenapa infective endocarditis ini berbahaya? Dikarenakan komplikasinya yang tidak bisa dianggap remeh. Yang pertama adalah komplikasi jantung atau kardiak, karena patologinya adalah terjadi regurgitasi atau obstruksi, bisa mengarah kepada gagal jantung. Kemudian yang kedua adalah komplikasi non-kardiak. Dan ini juga menimbulkan kondisi yang sangat membahayakan jiwa apabila tidak diatasi dengan cepat. Yaitu terutama adalah proses kondisi embolisasi dari kolonisasi kuman tadi atau vegetasi, sehingga ke jaringan ke sistem saraf, sehingga menimbulkan emboli stroke. Kemudian juga bisa terjadi peradangan di pembuluh darah dari otak, sehingga timbul mikotik aneurism yang bertinggi risiko terjadinya perdarahan di serebral. Dan ini menjadi pertimbangan apabila pasien akan dilakukan operasi jantung untuk mengatasi infective endocarditis yang ada di daerah katupnya. Kemudian emboli yang lain bisa di organ seperti ginjal, sehingga bisa menimbulkan infak dari ginjal, dan terjadi ekstensi dari infeksi kuman di ginjal tersebut sehingga timbul abses, atau bahkan terjadi proses glomerulonefritis sebagai bagian dari proses peradangan sistemik. Kemudian di jaringan lain tentunya bisa terjadi proses emboli, seperti misalnya di paru, bisa menimbulkan septic pulmonary emboli. Dan ini semua kita lihat bahwa memang bisa menimbulkan kematian apabila tidak dideteksi dan ditangani dengan baik. Nah, pada katup, kita membagi dua, yaitu infective endocarditis pada katup yang natif atau katup yang prostetik. Nah, kalau kita lihat bagian sebelah kiri untuk katup yang natif, tadi sudah saya sampaikan bahwa katup natif kerusakannya adalah regurgitasi, dan sebagian besar, lebih dari 50%, mungkin lebih dari 70% malah, memerlukan operasi pada akhirnya. Yang pertama untuk memperbaiki fungsi dari katupnya, sebagian besar akan diganti, dan kemudian juga tentunya adalah evakuasi pengambilan dari sumber kuman tersebut atau vegetasi. Kemudian untuk katup prostetik, baik mechanical ataupun bioprostetik, kita bisa membagi menjadi proses infeksi yang sifatnya akut ataupun yang sifatnya lambat. Cut-off one-nya adalah 12 bulan. Hal ini dikaitkan dengan jenis kuman yang menyebabkan infeksi tersebut. Kerusakannya adalah kebocoran paravalvar atau kebocoran di daerah sekitar katup, terbentuknya abses, dan bahkan bisa menimbulkan dehiscence dari katup prostetik tersebut, dan bisa menimbulkan risiko katup tersebut terlepas. Dan dilihat lagi adalah sumbernya apakah di jantung sebelah kiri ataupun jantung sebelah kanan. Nah, bagaimana mendiagnosisnya? Secara sederhana kita bisa melihat dari pertama gejalanya, sebagian besar adalah demam, tetapi demam yang tidak terlalu tinggi biasanya. Sebagian juga ada yang tinggi, tetapi sebagian besar adalah demam yang sifatnya tidak terlalu tinggi dan berlangsung lama. Kemudian bisa juga mengalami penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan, kehilangan nafsu makan, dan apabila dilakukan pemeriksaan fisik terdengar bunyi murmur, apakah itu murmur yang timbul dalam jangka waktu yang singkat. Dan tentunya mungkin pasien datang dengan komplikasi emboli misalnya seperti stroke. Kemudian bukti vegetasi juga kita lihat dari tentunya pemeriksaan imaging kardiak, kemudian tentunya ada bukti adanya mikroorganisme yang ada di dalam darah atau mikroorganisme yang diambil secara langsung dari sediaan vegetasi yang bisa diekstraksi. Nah, pemeriksaan imaging yang paling mudah tentunya adalah ekokardiografi, dibagi menjadi dua, yaitu ekokardiografi transtorakal, seperti kita lihat di gambar sebelah kiri, atau ekokardiografi transesofageal yang sifatnya semi-invasif. Tentunya lebih mudah mengerjakan transtorakal daripada transesofageal ekokardiografi. Nah, kondisi dari ekokardiografi pada kondisi IE yang kita bisa lihat ada abses paravalvular di gambar yang kiri ini. Kemudian yang kedua di sebelahnya adalah bagian dari vegetasi yang merusak katup dan bahkan menimbulkan perforasi. Dan kemudian di bawah kiri adalah katup bioprostetik yang mengalami dehiscence atau hampir lepas ringnya salah satunya.
Jadi gerakannya kita bilang rocking. Jadi jadi tidak stabil gerakannya dan bisa berisiko lepas. Kemudian yang kedua di sebelahnya adalah terjadi fistula atau hubungan dengan jaringan sekitarnya atau hubungan dengan rongga-rongga sekitarnya sehingga bisa menimbulkan patologi fistula akibat dari perforasi jaringan yang terkena ekstensi dari infeksi akibat vegetasi tersebut. Modalitas imaging lainnya selain transesophageal echo dan transtorakal echo adalah MSCT scan ataupun PET-CT yang mungkin barangkali lebih jarang digunakan dibandingkan dengan TT atau TE karena berbagai hal. Tetapi kita bisa melihat bahwa pemakaian MSCT ataupun PET-CT akan meningkatkan sensitivitas dan spesifisitasnya, tergantung tentunya kondisi. Kalau kita tidak yakin dengan pemeriksaan ekokardiografi hasil diagnosis infektif endokarditis, kita bisa menggunakan MSCT, dan memang kalau visible kita tentunya bisa menggunakan PET atau CT, tetapi tentunya data yang kita lihat tentunya berbeda dengan data yang kita harapkan dari pemeriksaan eko tersebut. Nah, kemudian bukti yang lain adalah bahwa adanya kultur kuman yang dikaitkan dengan kuman penyebab terjadinya infektif endokarditis. Pengambilan untuk diagnosis untuk deteksi dari infektif endokarditis biasanya dilakukan paling tidak 3 blood samples atau pengambilan darah 3 kali. Kemudian dengan sampel pertama dan ketiga jaraknya paling tidak 1 jam. Kemudian 1 dan kedua paling tidak setengah jam. Kemudian dengan disiapkan culture set untuk aerobik dan anaerobik. Di sebelah kanan adalah kategori untuk positive culture adalah apabila paling tidak 2 dari sampel darah yang diambil adalah positif dengan daftar kuman-kuman ini, tetapi tentunya tidak menutup jenis-jenis kuman yang berbeda di luar daftar yang ini. Kemudian juga di sini sudah dijelaskan bahwa apabila lebih dari 2 blood samples akan lebih menekankan bahwa memang betul-betul terjadi infektif endokarditis pada pasien tersebut. Nah, dengan menggabungkan symptoms, gejala, sign and symptoms dari pasien dan kemudian imaging dan kemudian blood cultures, kita juga sebetulnya bisa meningkatkan diagnosis dari infektif endokarditis dengan menggunakan modified Duke criteria. Dibagi menjadi major dan minor, kriteria mayor dan minor. Di sini kita lihat di atas adalah mayornya adalah cuma ada 2, intinya adalah ada positif blood culture dari microorganism penyebab IE, dan kemudian terdapat tanda-tanda gambaran vegetasi dari cardiac imaging. Dalam hal ini adalah ekokardiografi tentunya utamanya. Kemudian kriteria minor, di sini kita terutama mengutamakan simptom seperti demam, kemudian riwayat apakah ada predisposisi terjadinya IE, seperti mungkin riwayat prostetik, penyakit jantung bawaan, dan lain sebagainya, tadi saya sebutkan. Kemudian vaskular fenomena seperti major arterial emboli, septic pulmonary infarct, chain lesions, kemudian perdarahan intrakranial, kemudian immunological fenomena seperti glomerulonefritis, ocular nodes, road spot, rheumatoid factor, dan microbiological evidence lainnya yang tidak masuk kriteria untuk yang kriteria mayor. Dan ini di sini yang dimasuk kriteria definite atau pasti IE adalah 2 kriteria mayor, 1 mayor kriteria dan 3 minor kriteria, atau 5 minor kriteria. Dan di sini artinya kita yakin bahwa ini suatu IE dan harus kita tata laksana sebagai IE. Nah, apabila kita mendapatkan kriteria yang mungkin juga tidak masuk kriteria definite IE tadi, kita buat menjadi possible IE di sini, dan dilihat di sebelah kanan adalah apabila kita mendapatkan kriteria possible atau rejected bahkan sebetulnya, tetapi kita masih ragu. Jadi kita bisa bagi 2 apakah katup native atau prostetik, dan kita bisa menggunakan strategi ini di bawah di kotak di bawahnya, baik dengan pemeriksaan eko ulang atau dengan CT, dan kita bisa evaluasi kembali berdasarkan hasil pemeriksaan imaging ulangan yang kita lakukan untuk menentukan apakah itu definite, possible, ataukah tetap reject. Karena ini tergantung pada tata laksana obat-obatan apakah kita teruskan atau tidak. Secara umum, manajemen strateginya adalah tentunya diagnosis. Tadi saya sudah sampaikan clinical criteria, blood culture, dan kemudian cardiac imaging. Dan kemudian tentunya kita menentukan terapi antibiotiknya, dan kita menentukan tata laksana selanjutnya seperti bedah, dan tentunya kemudian prevensi atau pencegahan. Antibiotik secara umum bahwa
setelah kita melakukan pengambilan sampel darah, kita biasanya apabila ada kecurigaan bahwa itu suatu infektif endokarditis atau yakin bahwa itu suatu infektif endokarditis berdasarkan kriteria mayor atau minor tadi, maka kita tanpa menunggu hasil dari kultur darah, kita bisa memberikan obat antibiotik parenteral atau IV secara empiris. Dan ini untuk katup natif diberikan paling tidak 2-6 minggu, dan untuk katup prostetik diberikan minimal 6 minggu. Dan di tengah ini adalah, di kotak ini adalah jenis obat-obatan yang bisa diberikan. Yang di atas ini adalah untuk katup natif, yang di bawah ini adalah untuk katup prostetik. Nah, sekarang kapan kita bisa memberikan, tetap melanjutkan obat intravena, tetapi pasien kita bisa pulangkan adalah dengan menggunakan kriteria di kotak sebelah kanan. Jadi biasanya setelah lebih dari 2 minggu, kalau intinya pasien sudah stabil, tidak ada penyulit, dan memang bisa melakukan pemberian antibiotik IV di luar rumah sakit, kita biasanya mengizinkan pasien untuk melanjutkan obat-obatan IV di luar rumah sakit. Dan di sini penting sekali menekankan bahwa tidak mudah untuk atau hampir semua pasien dari infektif endokarditis harus mendapatkan antibiotik intravena selama waktu yang sudah ditentukan di sebelah ini, untuk katup natif 2-6 minggu, dan untuk katup prostetik minimal 6 minggu. Dan sebagian harus segera dilakukan tindakan surgery atau operasi. Nah, siapa yang masuk kategori harus dilakukan operasi tanpa menunggu antibiotik diberikan selesai adalah mereka yang dengan gagal jantung yang tidak bisa teratasi, kemudian infeksi yang tidak bisa dikontrol atau tidak bisa diatasi, dan kemudian risiko emboli yang cukup tinggi. Nah, mereka yang gagal jantung tidak bisa diatasi tentu harus menjalani operasi emergency atau urgent penggantian katup sebagian besar, dan kemudian yang tidak teratasi infeksinya juga meskipun masih mendapatkan antibiotik yang ada, tetap harus dilakukan tindakan operasi. Dan mereka yang kategori emboli tinggi, risiko emboli tinggi adalah salah satunya adalah dikaitkan dengan ukuran dari vegetasi yang terlihat dari ekokardiografi misalnya, yaitu apabila ukurannya lebih dari 10, atau di katup aorta atau mitral artinya kalau lebih dari 10, kita bisa kategorikan bahwa dia termasuk risiko emboli yang cukup tinggi. Jadi kita bisa berikan antibiotik empiris dulu, kemudian setelah kulturnya keluar, baru kemudian kita rencanakan untuk operasi, tapi sifatnya urgent. Jadi kita tidak tunggu sampai protokol antibiotik selesai, baru kita pulangkan, baru dioperasi. Nah, untuk infektif endokarditis yang terjadi pada jantung di sebelah kanan, pertimbangannya barangkali ada karena di jantung kanan atau di katup pulmonal atau tricuspid, sebagian adalah disebabkan karena intravenous drug users. Jadi di sini adalah masih dipertimbangkan betul apakah relapse terjadi kemungkinan pemakaian obat-obatan secara IV lagi menjadi pertimbangan apakah akan dilakukan operasi atau tidak. Yang kedua adalah kondisi atau fungsi dari jantung kanan juga mesti dipertimbangkan untuk mempertimbangkan juga fungsi jangka panjang dari fungsi dari katup buatan yang akan diimplantasi di katup pulmonal ataupun katup tricuspid. Hal ini tentunya dikaitkan dengan prognosis ke depan. Dan ini memang menjadi suatu pertimbangan tersendiri apabila kita tentunya menghadapi infektif endokarditis di jantung kanan. Dan kemudian bagian terakhir dari tata laksana adalah tentunya adalah prevention. Jadi mereka yang sudah pernah infektif endokarditis mempunyai termasuk kategori risiko tinggi untuk terjadinya IE lagi. Jadi sehingga mereka harus dilakukan prevensi apabila akan dilakukan tindakan-tindakan tertentu. Nah, tindakan-tindakan apa di sini terutama adalah tindakan gigi yang melibatkan atau dilakukan manipulasi dari jaringan gingiva atau periapikal dari gigi atau perforasi dari mukosa oral. Jadi hal ini adalah statement atau pernyataan dari American Heart Association dari tahun 2007, kemudian diperbarui juga statementnya di tahun 2021. Di sini melihat bahwa memang yang diutamakan adalah memang yang termasuk kategori terjadinya memudahkan terjadinya infektif endokarditis adalah prosedur gigi. Sehingga memang tidak disarankan untuk prosedur lainnya yang menjalani prosedur gastrointestinal misalnya atau ginekologi
tidak disarankan untuk tetap dilakukan prevensi untuk infektif endokardits sebelum dilakukan tindakan. Nah, ini obat-obat yang bisa diberikan adalah di kotak sebelah kanan ini. Kita bisa memberikan jenis obat oral seperti amoxicillin atau injeksi seperti ampicillin atau cefazolin atau ceftriaxone, tergantung dari ketersediaan obat tersebut di fasilitas kesehatan tersebut. Dan itu adalah mengakhiri dari slide saya mengenai infektif endokarditis. Take home message-nya adalah bahwa IE atau infektif endokarditis adalah merupakan penyakit jantung yang sangat serius, yang mempunyai tingkat mortalitas dan morbiditas yang cukup tinggi apabila ditata laksana, dan kelihatannya semakin banyak pasien yang terdiagnosis sebagai infektif endokarditis dikarenakan availability atau lebih mudahnya alat-alat diagnosis dan dokter yang melakukan ekspertise pemeriksaan tersebut lebih banyak. Dan kemudian pemilihan antibiotik sangat penting, dan pemberian antibiotik juga sangat penting, mulainya diberikan, dan protokol pemberian antibiotik juga sangat penting untuk mencegah terjadinya perluasan dari infeksi, dan tentunya untuk mengatasi terjadinya bakteriemia lebih lanjut. Dan ini tentunya pada akhirnya mencegah komplikasi. Dan terakhir, menekankan lagi bahwa endocarditis prevention adalah sangat penting, dan terutama ini adalah awareness terhadap kesehatan gigi. Tadi barangkali saya mungkin belum menekankan bahwa pentingnya kesehatan gigi pada general population, di mana kesehatan gigi ini sangat penting karena disinyalir bahwa kesehatan gigi atau kondisi kesehatan gigi merupakan salah satu pordantri yang paling penting di antara kondisi yang lain yang menimbulkan terjadinya infektif endokarditis. Baik, demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.